Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua anak-anak ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring kali ini ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penguatan agrikultur di Indonesia dan strategi pengembangannya. Apa pengertian ekonomi agrikultur itu? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi agrikultur di Indonesia. Kita tahu anak-anak bahwa Indonesia merupakan negara yang berwilayah tropis, memiliki musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat baik untuk pertanian atau agrikultur. Dan Indonesia, potensi pertaniannya adalah atau andalannya adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran dan juga rempah-rempah. Ini ya. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis di Indonesia berupa tanaman pangan. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia atau sektor utama ya. Primer itu sama dengan utama ya. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Jadi anak-anak, APBN kita itu setengahnya itu disumbang dari hasil sektor pertanian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor, ya. Kita banyak mengekspor buah-buahan, juga sayur mayur, ya. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Anak-anak, walaupun demikian, ada hambatan ya di dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa saja hambatannya? Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Misalnya menjadi perumahan, supermarket, dan sebagainya ya. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Itu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, kalian lihat di sini gambar petani memanen padi di sawah. Ini contoh daripada gambar kegiatan agrikultur. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa saja strategi yang perlu dikembangkan di Indonesia dalam mengembangkan agrikultur ini ya? 1. Eco farming. Nah, eco farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di
Indonesia, misalnya di Bali ya, dengan sistem terasering ya, pertaniannya sistem subak ya, di sana di mana pengairannya dari atas ke bawah berteras-teras ya. Ini memudahkan petani dalam hal pengairan. Dan mungkin di daerah-daerah lainnya juga memiliki ciri khas khusus ya. Ini yang dinamakan eco farming. Kemudian distribusi pupuk secara merata. Ini juga perlu dikembangkan. Apabila pendistribusian pupuk ini bisa secara merata, tentu saja semua petani mendapatkan pupuk dan hasilnya tentu saja akan lebih baik. Dan yang ketiga atau C adalah perbaikan irigasi. Irigasi ini adalah ketersediaan air ya. Jadi pemerintah di sini mengusahakan keterjaminan ketersediaan air ya. Karena air sangat penting untuk mengolah tanah ya. Tanpa air, tanah tidak akan menjadi subur. Nah, tiba saatnya tugas kelompok ya. Kalian bentuk kelompok terdiri dari 3-4 orang. Lakukan pengamatan terhadap kondisi sektor pertanian di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian buat laporan hasil pengamatan. Ya. Kalian bisa mengamati sawah atau persawahan atau lahan pertanian atau agrikultur di dekat tempat tinggal kalian saja ya. Nah, ini apa saja yang dijadikan objek pengamatan? Di antaranya 1, luas lahan pertaniannya berapa ya? Luas lahan pertaniannya ini berapa ya kondisinya ya? Berapa hektar di sini ya? Kondisi lahan pertanian bagaimana kondisinya? Subur ataukah kurang subur atau sangat subur atau bagaimana ya? Ini ditulis. Kemudian tanaman yang ditanam di lahan pertanian itu apa saja? Di sini misalnya palawija, jagung, dan sebagainya, tulis misalnya apa ya. Jumlah yang diperoleh dari lahan pertanian setiap tahun. Hasilnya berapa per tahunnya ini ya. Setelah dikurangi oleh biaya-biaya tentunya ya. Kemudian apakah pendapatan sektor pertanian tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup petani? Ini ditanyakan di petaninya ya. Dijelaskan di sini. Nah, begitulah anak-anak ya. Pertemuan daring pada pagi hari ini ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.